Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kursus matematika instan. Pada video kali ini kita akan membahas materi persamaan logaritma. Nah, ada berapa sih persamaan logaritma itu? Jadi persamaan logaritma itu ada 5 bentuk ya. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Baik, kita langsung ke persamaan logaritma yang bentuk pertama terlebih dahulu, yaitu yang bentuknya adalah A log fx sama dengan A log p. Jadi kalau A log fx sama dengan A log p, maka fx-nya bisa kita sama dengankan dengan p. Jadi intinya di dalam persamaan logaritma di bentuk pertama ini basisnya harus sama dulu nih. Nah, kalau basisnya sudah sama, maka tinggal numerusnya yang kita sama dengankan. Tapi perlu diperhatikan syaratnya. Syaratnya adalah A-nya harus lebih dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Dimana A di sini adalah basis ya. Berarti basisnya harus positif dan basisnya tidak boleh bernilai 1. Kemudian fx-nya itu juga harus lebih dari 0. Baik, kita langsung ke contohnya saja agar lebih jelas. Nah, di sini ada 3 contoh. Kita disuruh menentukan himpunan penyelesaiannya. Kita coba jawab yang A terlebih dahulu. Nah, di yang A ini katanya ada 3 log x plus 9 sama dengan 3 log 15. Karena basisnya sudah sama, maka tinggal numerusnya yang kita sama dengankan. Jadi x plus 9 sama dengan 15. Berarti x-nya kita dapat 15 dikurang 9. Atau x-nya sama dengan 6. Jadi himpunan penyelesaian dari yang A atau persamaan yang A itu adalah 6. Jelas ya? Nah, kemudian kita lanjut ke yang bagian B. Atau soal yang kedua, di sini x log x kuadrat min 4x sama dengan x log 12. Nah, karena basisnya sudah sama, sama-sama x di sini, maka hasilnya tinggal numerusnya kita sama dengankan, yaitu x kuadrat min 4x sama dengan 12. Nah, ini jadi persamaan kuadrat ya, berarti ruas kanan harus 0 ya. Jadi 12-nya kita pindahkan ke kiri sehingga bentuknya menjadi x kuadrat min 4x min 12 sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita faktorkan. Setelah kita faktorkan, kita dapat faktornya adalah x min 6 dikali dengan x plus 2. Jadi nilai x-nya adalah 6 dan min 2. Nah, kenapa sekarang yang min 2 itu tidak memenuhi? Karena ingat, di sini basisnya adalah x. Kalau x-nya bernilai min 2, maka basisnya akan bernilai negatif. Padahal di syarat itu apa? Basis harus lebih dari 0. Nah, kalau misalkan x-nya di sini kita ganti nih jadi min 2, berarti kan basisnya jadi negatif ya. Sehingga itu tidak boleh atau melanggar persyaratannya. Sehingga yang x sama dengan min 2 tidak memenuhi syarat. Jadi yang memenuhi syarat adalah yang x sama dengan 6. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 6. Jelas ya? Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga atau soal yang C. Di sini soalnya adalah log x kuadrat min 1 sama dengan 2 dikali log 3 ditambah 3 kali log 4 dikurangi dengan log 72. Oke, di sini di ruas kanannya lognya masih banyak nih bentuknya nih. Sedangkan di ruas kiri kan hanya ada bentuk lognya itu hanya ada satu bentuk ya. Nah, berarti kita sederhanakan dulu nih yang ada di ruas kanan. Caranya gimana? Nah, ini 2-nya bisa kita pindahkan menjadi pangkat dari numerus karena menggunakan sifat nomor 6 ya. Nah, kemudian 3 pun juga sama. 3 di sini bisa kita pindahkan ke pangkat dari numerus. Oke. Setelah itu kita hitung dulu, 3 kuadrat itu adalah 9 dan 4 pangkat 3 itu adalah 64. Nah, masih ingat sifat logaritma, kalau misalkan penjumlahan logaritma, maka numerusnya bisa kita kalikan. Dan begitu juga untuk pengurangan. Kalau pengurangan berarti numerusnya tinggal kita bagi. Nah, berarti hasilnya adalah nanti gini. Log x kuadrat min 1 sama dengan log 9 kali 64 karena di sini penjumlahan, kemudian dibagi sama 72 karena di sini bentuknya adalah pengurangan. Nah, ini tinggal kita coret-coret saja ya. 64 sama 72 sama-sama dibagi 8. Maka kita dapatkan di sini 9 dan juga 8. Nah, kemudian 9-nya bisa kita coret ya. Jadi 9-nya habis, sisanya adalah 8 saja. Jadi log x kuadrat min 1 sama dengan log 8. Nah, kalau sudah sama seperti ini, baru nih numerusnya kita sama dengankan. Jadi x kuadrat min 1 sama dengan 8. Berarti x kuadrat min 1 min 8 sama dengan 0. Berarti x kuadrat min 9 sama dengan 0. Ini kita faktorkan, kita dapatkan faktornya adalah x min 3 dan x plus 3.
Oke, kemudian setelah itu baru kita dapatkan nilai X-nya. Nah, di sini X sama dengan min 3 masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Kenapa? Karena di dalam basisnya itu tidak mengandung X. Jadi, ini kalau nggak ditulis sebenarnya ada angka 10. Jadi mau X-nya berapapun dia tidak berpengaruh terhadap basis. Beda seperti soal yang kedua tadi. Kalau soal yang kedua tadi, di basis itu ada unsur X-nya atau ada variabel X-nya, sehingga harus kita cek terlebih dahulu. Jelas ya? Nah, jadi di sini kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah min 3,3. Baik, kita lanjut ke bentuk yang kedua. Nah, jadi bentuk yang kedua ini intinya hampir sama dengan bentuk yang pertama ya. Perbedaannya hanyalah di ruas kanannya, numerusnya itu berupa fungsi juga. Oke, jadi a log fx sama dengan a log gx. Maka fx-nya bisa kita sama dengankan dengan gx. Tapi harus kalian perhatikan syaratnya, yaitu basisnya harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Kemudian fx-nya juga harus lebih dari 0 dan juga gx-nya juga harus lebih dari 0. Nah, agar lebih paham kita lihat ke contoh soalnya. Di sini ada dua contoh soal, kita disuruh menentukan himpunan penyelesaiannya. Oke, kita coba jawab yang A terlebih dahulu. 2 log 2x min 1 sama dengan 2 log x plus 3. Nah, di sini basisnya sudah sama-sama 2. Nah, berarti tinggal angka selanjutnya, tinggal kita sama dengankan numerusnya nih di kedua ruas, yaitu 2x min 1 sama dengan x plus 3. Nah, kita kumpulkan yang ada x-nya itu di ruas kiri dan yang angka itu di ruas kanan. Berarti 2x kurang x dapat x, kemudian 3 tambah 1 dapat 4. Jadi kita dapatkan nilai x-nya adalah 4. Oke, himpunan penyelesaiannya adalah 4. Kita coba jawab yang B terlebih dahulu nih. Nah, yang B di ruas kanannya logaritmanya itu masih ada beberapa suku ya. Karena di sini masih ada angka 2 nih. Nah, sifat ini atau bentuk ini berlaku ketika di ruas kiri ataupun di ruas kanan itu hanya ada satu bentuk atau hanya ada satu suku yang memuat logaritma. Berarti harus kita ubah dulu nih. 2-nya harus kita ubah. 2 itu bisa kita ubah menjadi 3 log 3 kuadrat. Kenapa kita menggunakan 3 log 3? Karena basisnya semuanya itu menggunakan 3 di sini. Nah, jadi ini kalau misalkan kita jabarkan prosesnya gini. Ini kan artinya adalah 2 dikali dengan 3 log 3 ya. Karena 3 log 3 itu kan 1 ya. Nah, kemudian baru nih 3 log 3, 2-nya ini menjadi pangkat dari numerus. Seperti itu penjabarannya. Oke, jelas ya? Tapi kalau misalkan basisnya semuanya 4, misalkan di sini 4, di sini juga 4, berarti kita menggunakannya nilainya adalah yang 4. Jadi kita sesuaikan dengan basis yang diketahui di soal. Nah, kemudian tinggal kita hitung di sini 3 kuadrat itu kan adalah 9 ya. Nah, kemudian penjumlahan logaritma. Berarti numerusnya bisa kita kalikan saja nanti. Jadi bentuk sederhananya adalah seperti ini. 3 log x plus 6 sama dengan 3 log 9 kita kalikan dengan x min 2. Oke. Nah, kemudian tinggal numerusnya saja yang kita samakan. Tapi ini kita kali pelangi dulu ya. Jadi x plus 6 sama dengan 9 kali x, 9x, 9 kali min 2 adalah min 18. Seperti biasa yang ada x-nya, kita kumpulkan di ruas kiri. Berarti kita dapat x min 9x sama dengan min 18 min 6. Berarti hasilnya adalah min 8x sama dengan min 24. Jadi x-nya adalah min 24 dibagi dengan min 8. Yaitu x sama dengan 3. Jadi kita dapat himpunan penyelesaiannya adalah 3. Oke, jelas ya? Baik, kita lanjut ke bentuk yang ketiga. Di bentuk yang ketiga ini katanya ada a log fx sama dengan b log fx. Nah, di sini basisnya berbeda nih. Beda sama bentuk-bentuk yang nomor 1 dan nomor 2 tadi. Di mana bentuk 1 dan bentuk kedua basisnya sama, tetapi di sini yang sama justru numerusnya. Basisnya beda, di sini a, di sini b. Tetapi numerusnya sama-sama fx di sini. Jadi kalau numerusnya sama, kemudian basisnya berbeda, maka numerusnya tinggal kita sama dengankan dengan 1. Tapi harus memperhatikan syaratnya juga.
syaratnya basisnya harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Kemudian B-nya juga sama nih, karena B itu letaknya di basis ya, jadi dia tidak boleh sama dengan 1 dan dia harus lebih dari 0. Kemudian fx-nya atau numerusnya itu harus lebih dari 0. Oke, kita ke contohnya saja. Di sini kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari dua persamaan berikut. Kita coba jawab yang A dulu ya, atau yang pertama dulu. Nah, di sini basisnya berbeda. Yang ruas kiri basisnya 3, di ruas kanan basisnya 4. Nah, itu berbeda ya. Tetapi numerusnya sama-sama 2x min 5. Berarti cara mengerjakannya bagaimana? Cara mengerjakannya tinggal numerusnya kita sama dengankan dengan 1. Jadi 2x min 5 sama dengan 1. Maka kita dapatkan di sini 2x sama dengan 1 tambah 5 atau 2x sama dengan 6. Maka x-nya adalah 6 dibagi 2, yaitu 3. Jadi kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah 3. Oke, cukup mudah ya. Nah, yang kedua atau soal yang B. Di sini coba kita cek 5 log x kuadrat min 4x min 4 sama dengan 7 log x kuadrat min 4x min 4. Nah, basisnya basisnya beda, tetapi numerusnya sama-sama fungsi x kuadrat min 4x min 4. Berarti berlaku nih sifat nomor 3 atau bentuk yang nomor 3 ini. Jadi numerusnya tinggal kita sama dengankan dengan 1. X kuadrat min 4x min 4 sama dengan 1. Nah, karena ini bentuk persamaan kuadrat, ruas kanannya kita jadikan 0 saja ya. Berarti satunya harus pindah ke ruas kiri. Jadi nanti bentuknya adalah x kuadrat min 4x min 4 dikurang 1 sama dengan 0, atau x kuadrat min 4x min 5 sama dengan 0. Nah, setelah itu tinggal kita faktorkan saja untuk mencari nilai x-nya. Di sini kita dapat nilai x-nya adalah, atau faktornya adalah x min 5 dikali dengan x plus 1. Berarti nilai x-nya adalah x sama dengan 5 dan x sama dengan negatif 1. Nah, negatif 1 ini termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Kenapa? Karena dia memenuhi syarat. Kalau negatif 1 kita substitusi ke dalam numerus, itu nilainya masih positif, sehingga dia masih memenuhi syarat. Nah, basisnya pun dia tidak ada atau tidak mengandung nilai x di sini. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 1,5. Jelas ya, ini adalah bentuk persamaan logaritma yang ketiga. Kita lanjut ke bentuk yang keempat. Persamaan logaritma bentuk keempat ini bentuknya adalah fx log gx sama dengan fx log hx. Maka gx-nya kita sama dengankan dengan hx. Nah, perbedaannya dengan sifat-sifat atau bentuk-bentuk yang lainnya apa? Di sini basisnya merupakan sebuah fungsi juga. Sebenarnya sudah kita bahas di bentuk yang pertama tadi ya, yang bentuknya itu ada x-nya gitu ya. Nah, ini syaratnya bisa kalian lihat sendiri. Biar lebih jelas kita ke contohnya saja. Di sini kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan x plus 1 log x kuadrat min 3 sama dengan x plus 1 log x plus 3. Nah, di sini basisnya numerus nih. Basisnya ada x-nya nih, atau sebuah fungsi. Beda sama yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, langkahnya sama, numerusnya tinggal kita sama dengankan. Jadi x kuadrat min 3 sama dengan x plus 3. Nah, ini kita jadikan persamaan kuadrat, berarti kita pindahkan ke kiri semua, sehingga kita dapat bentuk x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Nah, kemudian kita faktorkan, kita dapat x min 3 dikali dengan x plus 2 sama dengan 0. Atau x yang kita dapat adalah x sama dengan 3 dan x sama dengan min 2. Nah, tetapi di sini harus kita uji dulu nih. Di sini kan ada dua nilai x ya. Nilai x yang pertama adalah 3 dan x yang kedua adalah min 2. Tapi harus kita uji. Cara mengujinya gimana? Nah, ingat syaratnya. Syarat basis itu harus lebih dari 0 dan juga dia tidak boleh sama dengan 1. Nah, basisnya di bentuk keempat ini adalah fx ya, maka ditulisnya fx lebih dari 0 dan fx tidak boleh sama dengan 1. Nah, sekarang kita coba dulu untuk yang x-nya sama dengan 3 nih. Coba ya, kita substitusi ke fungsi fx-nya. Karena basisnya itu adalah x tambah 1. Nah, kita
uji dulu nih ke sana. Berarti X-nya tinggal kita ganti dengan 3, maka kita dapatkan F3 sama dengan 3 ditambah 1. Jadi F3 nilainya adalah 4. Nah 4 ini kan lebih dari 0 ya. Berarti F3 lebih dari 0 dan F3 pun nilainya tidak sama dengan 1 karena F3 nilainya adalah 4. Berarti dia memenuhi syarat nih. X sama dengan 3 memenuhi syarat. Nah kemudian kita coba juga yang X sama dengan min 2. Sama, kita substitusi ke dalam basisnya, dimana basisnya adalah Fx sama dengan X plus 1. X nya tinggal kita ganti dengan min 2, berarti F min 2 sama dengan min 2 ditambah 1. Berarti berapa nih? F min 2 sama dengan min 1. Nah dia tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena nilai F min 2 kurang dari 0. Karena syarat basis itu kan harusnya lebih dari 0, tapi saat X-nya diganti min 2 dia malah bernilai kurang dari 0. Nah kemudian yang satunya sih memenuhi syarat, tetapi karena yang ini tidak memenuhi syarat, maka nilai X sama dengan min 2 itu menjadi tidak memenuhi syarat. Nah sehingga himpunan penyelesaian yang kita gunakan adalah yang 3 saja, atau X sama dengan 3. Jelas ya? Jadi harus diuji juga, diuji ke dalam basis dan juga numerusnya nanti. Tetapi di sini belum sampai ke tahap pengujian numerus. Oke, kita lanjut ke bentuk yang terakhir atau bentuk yang kelima. Di sini bentuk logaritma yang kelima ini adalah ini ya, pengubahan bentuk ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Jadi maksudnya seperti apa? Gini. Untuk menyelesaikan persamaan logaritma yang berbentuk seperti ini, itu harus kita melakukan pemisalan. Jadi a log fx itu dimisalkan sebagai variabel y di sini. Nah, ini dijelaskan ya. Sehingga persamaan logaritmanya itu berubah menjadi persamaan kuadrat dalam variabel y. Akan menjadi ay kuadrat ditambah by ditambah c sama dengan 0. Nah, contohnya seperti apa? Ada 2 soal di sini. Kita disuruh menentukan himpunan penyelesaiannya. Yang pertama 3 log kuadrat x ditambah 3 log x kuadrat dikurangi 3 sama dengan 0. Dan yang kedua adalah x pangkat 2 log x sama dengan 100 dibagi dengan x pangkat 3. Oke, kita coba jawab yang A dulu. 3 log kuadrat x itu artinya adalah 3 log x dikuadratkan. Jelas ya? Jadi kuadrat di sini bukan punya x, tetapi punya semuanya. Sehingga bisa kita tulis menjadi 3 log x dikuadratkan, kemudian ditambah, nah ini, 2 ini bisa kita kedepankan. Oke, berarti jadinya 2 dikali 3 log x. Kenapa? Tujuannya adalah menyamakan bentuk ini. Di sini 3 log x, maka di sini juga harus 3 log x. Jadi harus sama dulu. Sebelum kita melakukan pemisalan, kita harus menyamakan bentuknya dulu. Nah, kalau sudah seperti itu, tinggal kita misalkan. 3 log x-nya kita misalkan sebagai y. Oke, berarti jadinya nanti bentuknya menjadi y kuadrat ditambah 2 kali y dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan seperti biasa. Maka faktornya kita dapat y min 1 dikali dengan y plus 3. Sehingga nilai y yang kita dapat adalah y sama dengan 1 atau y sama dengan negatif 3. Nah ini masih dalam bentuk y ya, karena yang ditanya itu kan himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya itu variabel yang digunakan adalah variabel x, maka kita harus mencari nilai x nya. Jadi ini belum selesai. Nah langkah selanjutnya bagaimana? Kita coba dulu nih yang y sama dengan 1. Y itu tadi apa? Y itu adalah 3 log x, berarti 3 log x sama dengan 1. Nah berdasarkan sifat logaritma nomor 1, maka kita dapatkan x sama dengan 3 pangkat 1. Oke, jelas ya. Jadi hasilnya adalah x sama dengan 3. Ini untuk y yang sama dengan 1. Nah untuk yang y sama dengan min 3 sama langkahnya. Y nya kita ganti lagi jadi 3 log x. Jadi 3 log x sama dengan min 3, maka x nya sama dengan 3 pangkat min 3. Nah 3 pangkat min 3 itu kan sama saja seperti 1 per 3 pangkat 3 ya, dimana 3 pangkat 3 itu adalah 27. Jadi nilai x yang kedua adalah
sama dengan 1/27. Jadi dari sini kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah 1/27,3. Nah, itu adalah jawaban yang A. Nah, bagaimana untuk soal yang kedua atau soal yang B? Ini bentuknya lumayan kompleks ya. Di ruas kiri itu ada bentuk log, tetapi di ruas kanan tidak ada bentuk log. Sehingga langkah untuk menyelesaikan soal ini, kita harus berikan log dulu di kedua ruas. Nah, nanti bentuknya menjadi seperti ini. Log X pangkat 2 kali log X sama dengan log 100 dibagi X pangkat 3. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya, ingat pangkat numerus. Jadi si X pangkat 2 log X ini statusnya adalah status numerus nih. Nah, numerus punya pangkatnya adalah 2 log X. Nah, 2 log X yang bisa kita kedepankan, kemudian kita kali dengan sisanya adalah log X-nya itu sendiri. Oke. Nah, kemudian di sini numerusnya dibagi. Kalau dibagi, berarti dengan menggunakan sifat nomor 5, itu bisa kita ubah menjadi pengurangan logaritma ya. Jadi log 100 dikurang log X pangkat 3. Oke. Nah, kemudian selanjutnya di sini 2 log X dikali log X. Berarti kan log X kali log X itu adalah log X kuadrat kan. Sehingga kita tulis 2 log X kuadrat sama dengan, nah 100 ini kita ubah nih. 100 ini kan 10 pangkat 2 ya. Kenapa diubahnya menjadi 10 pangkat 2? Karena basisnya adalah 10. Ingat ya, kalau nggak ditulis berarti itu ada angka 10. Nah, kemudian dikurang log X pangkat 3. Baik, kita lanjut. Di sini 2-nya bisa kita kedepankan. 2-nya kita kedepankan seperti ini. Tinggal kita kali dengan log 10, kemudian dikurang. Nah, yang pangkat dari X-nya ini juga bisa kita kedepankan. Jadi 3 kali log X. Nah, langkah selanjutnya log 10-nya kita ubah nih. Log 10 itu kan nilainya 1 ya. Berarti ini artinya adalah 2 dikali 1. Dikurang 3 kali log X. Berarti 2 kali 1 itu adalah 2. Dikurang 3 log X. Kemudian kita pindahkan semua nih ke kiri. Jadi bentuknya nanti menjadi 2 log X dikuadratkan. Ditambah 3 kali log X. Kemudian dikurang sama 2. Nah, karena di sini sudah sama-sama log X, maka bisa kita misalkan nih, log X-nya itu adalah Y. Berarti nanti bentuknya menjadi 2Y kuadrat ditambah 3Y dikurang 2 sama dengan 0. Oke ya. Nah, kemudian kita faktorkan, yaitu 2Y-1 dikali Y plus 2. Berarti kita dapat nilai Y-nya adalah setengah dan negatif 2. Ingat, ini belum selesai karena yang ditanya adalah nilai X-nya. Sama seperti yang A tadi, kita balikin lagi nih. Y-nya itu tadi apa? Y itu adalah log X. Berarti log X sama dengan setengah. Berarti nilai X-nya adalah 10 pangkat setengah. Karena di sini basis kalau nggak ditulis ada angka 10. Berarti 10 pangkat setengah itu adalah akar 10. Nah, kemudian kita coba cek yang Y sama dengan min 2 nih. Oke, Y-nya kita ganti lagi dengan log X, berarti log X sama dengan min 2. Maka X-nya sama dengan 10 pangkat min 2. Atau menjadi 1/10 pangkat 2. Nah, 10 pangkat 2 itu 100. Jadi nilai X-nya adalah 1/100. Nah, setelah itu baru kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1/100, akar 10. Oke, jelas ya? Baik, cukup sekian video pada kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.